Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, akuntansi 18A, akan mempresentasikan terkait strategi-strategi dalam tindakan. Next. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Wulandari dengan NPM 0023, yang selanjutnya ada Marian Saputra dengan NPM 0024, yang selanjutnya ada Rahmanurul dengan NPM 0031, yang keempat ada Tia Arfiani dengan NPM 0051, yang selanjutnya ada Salsabila Putri dengan NPM 0053, yang selanjutnya ada Agustina Wulandari dengan NPM 0057. Yang pertama, kita akan membahas terkait tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka panjang sendiri atau long-term objective, itu mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Jadi strategi ini mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan jangka panjang dan strategi itu sebaiknya konsisten, biasanya jangka waktu 2 hingga 5 tahun. Selanjutnya kita akan membahas terkait sifat tujuan jangka panjang dan tujuan keuangan dan strategik. Dalam sifat tujuan jangka panjang, tujuan itu sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dan dapat dimengerti, menantang hierarki, dan dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan sebaiknya diasosiasikan dengan garis waktu. Tujuan jangka panjang itu dibutuhkan pada level korporat, divisional, dan fungsional dari semua organisasi. Bisa dilihat pada tabel di slide itu adalah tabel untuk memvariasikan ukuran kinerja berdasarkan level organisasi. Pada level organisasi korporat, basis untuk bonus tahunan itu bisa berjangka bisa 75% berdasarkan tujuan jangka panjang, 25% berdasarkan tujuan tahunan. Dan pada level organisasi itu, organisasi divisi itu bisa sebesar 50% berdasarkan tujuan jangka panjang, 50% berdasarkan tujuan tahunan, dan untuk level organisasi fungsi itu bisa sebesar 25% berdasarkan tujuan jangka panjang dan 75% berdasarkan tujuan tahunan. Next. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan keuangan dan tujuan strategik. Jadi ada dua tipe tujuan yang umum dalam setiap organisasi. Yang pertama itu tujuan keuangan, yang kedua ada tujuan strategik, di mana tujuan keuangan itu bisa mencakup mereka yang berasosiasi dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, imbal hasil investasi yang lebih besar, laba bersaham yang lebih besar, meningkatkan harga saham, dan meningkatkan aliran kas. Untuk yang selanjutnya ada tujuan strategik, di mana tujuan strategik atau strategic objective itu mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman yang tepat waktu, dan lebih cepat dari pesaing, waktu desain yang lebih pendek dari pesaing, biaya yang lebih rendah dari pesaing, dan kualitas produk, dan lain sebagainya. Jadi hal utama atau cara yang terbaik untuk melanjutkan keunggulan bersaing dalam waktu lama itu tidak menyerah bagaimana mengejar tujuan strategik yang memperkuat posisi bisnis perusahaan daripada pesaing. Dan tujuan keuangan itu paling baik dipenuhi dengan hal yang berfokus yang pertama dan utama adalah tujuan strategis yang meningkatkan daya persaingan dan kekuatan pasar perusahaan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lalu yang berikutnya ada jenis strategi. Next, Mbak. Nah, di sini strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan dalam sebuah perusahaan dapat dikategorikan menjadi 11. Di antaranya yaitu integritas ke depan, integritas ke belakang, integritas horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, disertifikasi yang terkait, disertifikasi yang tak terkait, penciutan,
divestasi, dan yang terakhir ada likuiditas. Next, Mbak. Lalu ada tingkat strategi. Pada perusahaan besar terdapat 4 level strategi. Yang pertama adalah corporate, divisional, fungsional, dan yang terakhir ada operasional. Lalu yang di perusahaan besar, orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi yang efektif pada berbagai tingkatan, termasuk CEO, presiden atau wakil presiden eksekutif, receptive chief finance officer atau CFO, chief information officer atau CEO, manajer sumber daya manusia, chief marketing officer atau CMO, dan sebagainya. Pada perusahaan kecil, umumnya orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi efektif pada berbagai tingkat, termasuk pemilik bisnis dan 2 orang pada tingkat bawahnya, seperti di perusahaan besar. Next, Mbak. Lalu yang ketiga ada strategi integrasi. Yang selanjutnya adalah strategi integrasi. Strategi integrasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama integrasi depan. Integrasi ke depan melibatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distribusi atau retail. Meningkatnya jumlah manufaktur hari ini mensyaratkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk ke konsumen. Strategi ini menyebabkan kekacauan untuk beberapa industri. Next. Yang kedua adalah integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi tersebut khususnya sesuai ketika pemasok perusahaan tidak andal, terlalu mahal, atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Next. Yang terakhir adalah integrasi horizontal. Integrasi horizontal mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas pesaing perusahaan. Salah satu tren yang paling signifikan dalam manajemen strategi hari ini adalah meningkatnya penggunaan integrasi horizontal sebagai pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan pengambil alihan antara pesaing memungkinkan meningkatnya skala ekonomis dan transfer sumber daya dan kompetensi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada strategi intensif. Di mana strategi intensif itu ada 3. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar sendiri adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar itu meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi secara ekstensif, atau pelipat gandaan upaya-upaya pemasaran. Contohnya itu seperti perusahaan Honda yang akan mengeluarkan produk barunya dengan inovasi terbaru, maka perusahaan itu akan melakukan promosi secara ekstensif untuk menawarkan produk terbarunya itu. Yang kedua ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar meliputi pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis. Contohnya itu seperti ekspansi Gojek ke Vietnam ataupun seperti perusahaan besar Adidas itu yang melakukan ekspansi melalui pasar internasional. Yang ketiga ada pengembangan produk, di mana pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk dan jasa baru. Contohnya itu pada perusahaan minuman Coca-Cola, di mana pada perusahaan ini inovasi merupakan salah satu keberhasilan yang menjadikan perusahaan Coca-Cola itu lebih dikenal dan semakin besar di Indonesia. Contoh produknya itu seperti Fresh Tea, teh botol dalam kemasan dengan aroma bunga melati, ataupun Fanta dengan 2 jenis rasa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah strategi diversifikasi.
Dalam diversifikasi ini terdapat dua tipe strategi diversifikasi. Yang pertama adalah dikatakan ketika bisnis memilih strategi yang bernilai secara kompetitif, dikatakan tak terkait ketika bisnis tidak sama sehingga tidak ada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang terjadi. Next. Yang selanjutnya adalah diversifikasi terkait. Dalam diversifikasi terkait ini terdapat 6 pedoman ketika diversifikasi terkait mungkin merupakan strategi yang efektif. Yang pertama, ketika organisasi bersaing di industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. Ketika menambahkan produk baru yang akan secara signifikan meningkatkan penjualan produk saat ini. Baru ditawarkan saing produk namun terkait level penjualan musiman yang menyeimbangkan periode puncak dan penurunan ketika produk organisasi baru-barunya ada pada tahap menurun dalam daur hidup produk. Dan yang terakhir adalah ketika next, Mbak. Yang selanjutnya adalah diversifikasi tidak terkait. Dalam diversifikasi tidak terkait ini terdapat 10 pedoman ketika diversifikasi yang tidak terkait mungkin menjadi strategi yang sangat efektif. Yang pertama adalah ketika pendapatan yang diturunkan dari produk atau jasa organisasi saat ini akan meningkat secara signifikan dengan menambahkan produk yang baru dan tidak terkait. Ketika organisasi bersaing pada industri yang sangat kompetitif atau tidak tumbuh sama sekali. Ketika saluran distribusi organisasi saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru. Ketika produk baru memiliki penjualan di luar penjual musiman yang ada. Ketika industri mendasari organisasi mengalami penurunan dalam penjualan laba tahunan. Ketika organisasi memiliki talenta manajerial dan modal yang dibutuhkan. Ketika organisasi memiliki kesempatan untuk membeli bisnis yang tidak terkait. Ketika terdapat sinergi keuangan antara perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi. Ketika pasar yang sudah ada untuk produk organisasi saat ini jenuh. Dan yang terakhir adalah ketika tindakan anti persaingan dapat dituduhkan terhadap organisasi yang secara historis berkonsentrasi pada industri tunggal. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Review Journal toward a Theory of Stakeholder Identification and Silency Defining the Principle of Who and What Really Count oleh Ronald Mitchell, Brandy Agel, dan Donna J. Wood. Next, Mbak. Menuju teori identifikasi dan arti penting pemangku kepentingan, mendefinisikan prinsip siapa dan apa yang benar-benar penting. Teori stakeholder telah menjadi temuan yang populer untuk mendeskripsikan lingkungan manajemen dari tahun ke tahun, tetapi secara teoritis belum ada kerangka yang pasti. Tujuan dari artikel ini adalah untuk berkontribusi dengan meneliti identifikasi dan arti penting dari teori stakeholder berdasarkan atribut hubungan yang dimiliki oleh stakeholder, yaitu kekuatan, legitimasi, dan urgensi. Dengan menggabungkan ketiga atribut tersebut, artikel tersebut menghasilkan tipologi dari stakeholder. Arti penting stakeholder terhadap manajemen perusahaan dan implikasinya terhadap manajemen. Teori pemangku kepentingan sebaiknya mencoba untuk mengartikulasi pertanyaan mendasar secara sistematis. Kelompok mana yang merupakan pemangku kepentingan yang layak atau membutuhkan perhatian manajemen dan mana yang tidak. Pertama-tama, artikel tersebut mereview literatur stakeholder. Stakeholder dalam pernyataan awal mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai gagasan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk kelompok
konstituen dalam masyarakat selain pemegang saham dan di luar yang ditentukan oleh hukum atau kontrak serikat, menunjukkan bahwa saham dapat melampaui kepemilikan belaka. Kemudian artikel tersebut memaparkan tentang 3 atribut kunci, yaitu tentang kekuatan. Sebagian besar definisi kekuasaan saat ini berasal dari setidaknya sebagian dari gagasan awal Weberian bahwa kekuasaan adalah probabilitas bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan. Terus selanjutnya legitimasi. Legitimasi para sarjana definisi sempit khususnya mereka yang mencari inti normatif untuk teori pemangku kepentingan hampir secara eksklusif berfokus pada mendefinisikan dasar legitimasi pemangku kepentingan. Apakah inti legitimasi itu dapat ditemukan atau tidak dalam suatu yang beresiko, atau dalam hak milik, dalam klaim moral, atau dalam beberapa konstruksi lain, artikulasi prinsip siapa atau apa yang benar-benar dihitung. Selanjutnya, urgensi yang identifikasikan kelas stakeholder. Urgensi didefinisikan oleh Kamus Merriam-Webster sebagai meminta perhatian segera atau mendesak. Artikel tersebut kemudian mengenalkan arti penting manajer ke dalam diskusi dan menyajikan analisis dari kelas stakeholder yang merupakan hasil yang dimiliki oleh ketiga atribut tersebut dan memberi perhatian lebih terhadap implikasi manajerial dari setiap keberadaan dan arti penting kelas stakeholder. Akhirnya, artikel tersebut mengilustrasikan teori kualitas dinamis dengan menunjukkan bagaimana stakeholder bisa berubah dalam satu kelas ke kelas lain dengan konsekuensi penting bagi manajer dan perusahaan itu sendiri. Artikel tersebut mengeksplor pertanyaan peneliti dan teori-teori. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Lalu review jurnal berikutnya yaitu manajemen strategi pemangku kepentingan teori dan praktik oleh Frank Ackerman dan Solin Eden. Next, Mbak. Dalam review artikel ini membahas bahwa salah satu aspek tersulit dalam mempertimbangkan pemangku kepentingan dalam pembuatan strategi adalah melegitimasi aktivitas. Anggota TMT sering malu karena terlalu analitis dan manipulatif dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan mereka. Meskipun mereka mengaku melakukannya secara informal, gagasan mengelola mereka dengan cara yang dirancang, yang dipikirkan dengan matang tampaknya tidak tepat. Yang berarti bahwa memulai analisis bisa jadi sulit. Menggunakan versi terakhir dan dari teknik untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan lalu yang berikutnya yaitu menggunakan versi terakhir dari teknik untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan lebih terstruktur. Tentu saja mendorong percakapan. Setiap TMT memiliki pengetahuan tentang pemangku kepentingan organisasinya dan secara intuitif tentang cara mengelolanya, tetapi sumber daya ini seringkali sangat kurang dimanfaatkan. Next, Mbak. Lalu memanfaatkan masing-masing dari 3 teknik secara lebih menyeluruh dalam siklus akan memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan strategi yang lebih komprehensif. Tetapi yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi kekayaannya pengetahuan mereka untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyetujui tindakan tentang mengelola pengakuan kepentingan secara lebih efektif. Hanya dalam beberapa jam, teknik yang dilaporkan dalam artikel ini memberi tim dalam penelitian kami perspektif yang luas namun terstruktur tentang pemangku kepentingan utama mereka, dan biasanya memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan cepat tentang cara mendekati manajemen strategi mereka. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.